4096. Jaring besar itu tangguh, dan jelas bahwa itu telah dimurnikan dari bahan yang sangat berharga. Ditambah dengan fakta bahwa lebih dari 100 orang telah membentuk formasi pertempuran untuk mengaktifkannya, kekuatannya benar-benar luar biasa. Itu benar-benar berhasil menjebak labu di dalamnya. Tidak peduli bagaimana labu itu mencoba melepaskan diri, itu untuk sementara tidak dapat membebaskan diri. Wajah pria pendek itu sedikit menggelap. Jelas, dia tidak mengira kelompok Ditian akan begitu sulit untuk dihadapi. Yang Kai tidak bisa tidak melihat mereka dengan cara baru. Selama ini, dia mengira kelompok Ditian sekurus pasir. Sekarang, sepertinya Ding Yi memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia benar-benar mampu mengumpulkan kelompok orang yang tersesat ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Beberapa formasi pertempuran lagi menyerbu, berubah menjadi aliran deras yang menabrak pria pendek itu. Sementara itu, lelaki pendek itu hanya memiliki labu jenis tanah dan jenis kayu yang tersisa di sampingnya. Namun, dia tetap tenang. Melihat bahwa dia akan ditelan oleh arus formasi pertempuran, dia membentuk segel dengan satu tangan. Bayi kelima terkekeh, dan cahaya kuning bumi tiba-tiba muncul di tubuhnya, menyelimuti pria pendek itu di dalamnya. Itu membentuk penghalang pelindung yang bahkan lebih kokoh daripada tubuh emas bayi sulung yang tidak bisa dihancurkan. Elemen tipe bumi pada awalnya berfokus pada pertahanan, sama seperti kekuatan tipe bumi yang telah diringkas oleh Yang Kai. Tidak mengherankan bahwa dia mampu menyingkat teknik rahasia perisai naga untuk memiliki kekuatan seperti itu. Di tengah suara gemuruh, serangan menghujani satu demi satu, tapi semuanya terhalang oleh penghalang cahaya. Labu jenis kayu yang tersisa berputar dan jatuh ke tanah. Segera setelah itu, tanah retak, dan banyak akar berguling dan memanjang di bawah tanah seperti naga bumi, menyebabkan tanah bergelombang. Wus! Banyak akar menembus dari tanah, menembus satu demi satu formasi pertempuran, langsung menyebabkan kerusakan besar pada Ditian. Ada juga bayi air dan bayi api yang bekerja sama untuk melepaskan teknik ledakan api dan air. Ada juga saudara Labu Yin dan yang berubah menjadi gunting raksasa yang menembus kehampaan, meliuk-liuk saat mereka menuai kehidupan kultivator. Pria pendek itu mengandalkan satu pohon anggur labu dan 7 buah labu kecil di pohon anggur untuk terlibat dalam pertempuran sengit dengan kelompok Ditian. Yang Kai tersentak kaget saat dia menyaksikan. Kekuatan pohon anggur labu ini sebenarnya sangat menakutkan, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah dia duga. Ini jelas merupakan obat suci yang paling kuat. Meskipun dia memiliki anggur dan jamur kecil di tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit iri dengan keberuntungan pria pendek itu. Untuk dapat memperoleh obat suci seperti itu, keberuntungan orang ini benar-benar sebagus surga. Sayang sekali, keberuntungan orang ini cukup bagus, dan kekuatannya juga tidak buruk. Sayang sekali dia bertemu Ditian. Su Zhen menghela nafas di samping. Yang Kai juga mengangguk setuju. Meskipun penampilan pria pendek itu menakjubkan, bagaimanapun, dia masih sendirian, sementara Ditian memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan dirugikan. Kuncinya adalah melihat berapa lama anak bumi bisa melindunginya. Benar saja, dalam waktu kurang dari 30 napas, labu elemen tanah tiba-tiba tersipu dan berkata dengan suara teredam, "Aku tidak tahan lagi." Penghalang pelindung yang diaktifkannya sekarang bergetar dan diambang kehancuran. Itu telah mengalami terlalu banyak serangan. Meskipun itu adalah penghalang pelindung yang diringkas oleh elemen tanah peringkat kelima, itu tidak bisa menahan serangan tanpa akhir. Ekspresi pria pendek itu sedikit berubah. Pada saat ini, Ding Yi tiba-tiba berteriak, "Aku sudah lama menunggu saat ini." Dia telah menonton dengan dingin dari pinggir lapangan dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan jika bawahannya terluka atau terbunuh, dia masih acuh tak acuh. Jelas bahwa dia sedang mencari kesempatan untuk membuat keputusan akhir. Dan sekarang, sudah waktunya baginya untuk bergerak. Kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba menyebar dari pedang berkepala iblis. Ding Yi mengangkat pedang di tangannya dan menebas dengan keras dengan ekspresi dingin dan tegas. Saat Ding Yi bergerak, baik Yang Kai dan Su Zhen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Mereka mengangkat kepala untuk melihatnya karena kekuatan panas yang melekat pada pedang besarnya tampaknya agak tidak biasa. Su Zhen berseru, "Elemen api peringkat ke-7. Ding Yi ini sebenarnya telah memadatkan kekuatan elemen api peringkat ke-7. Ada kilatan kecemerlangan di mata Yang Kai, dan kemudian dia menyadari. Di alam kosmologis agung, jika seseorang ingin menyingkat kekuatan peringkat ke-7, seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan roh suci. Su Jiuyin juga mengatakan bahwa memang ada banyak harta karun peringkat ke-7 di alam kosmologis besar, tetapi harta itu telah lama digunakan selama bertahun-tahun.
Yang Kei ingin menemukan harta elemen logam peringkat ketujuh tetapi tidak dapat menemukannya. Jutaan tentara Zhu Jiuyin telah mencari setiap sudut alam kosmologis besar tetapi kembali dengan tangan kosong. Namun, tidak memiliki harta peringkat ketujuh tidak berarti bahwa tidak mungkin untuk menyingkat kekuatan peringkat ketujuh. Inti dalam dari roh suci setidaknya adalah peringkat ketujuh. Ding Yi mampu menampilkan elemen api kelas 7 karena dia mendapat bantuan dari roh suci. Dengan kata lain, orang ini juga seorang pembawa. Roh suci telah membantunya memadatkan elemen api kelas 7 dengan kekuatan inti dalamnya sendiri. Itu tidak aneh ketika seseorang memikirkannya. Ketika roh suci mencari pembawa mereka sendiri, mereka secara alami akan memilih seorang kultivator dengan bakat yang baik dan potensi yang besar. Ding Yi bukanlah siapa-siapa sebelum memasuki alam kosmologis agung, tetapi setelah memasuki alam kosmologis agung, dia bersinar terang dan segera menciptakan Ditian. Setelah bertahun-tahun berkeliaran di alam kosmologis agung, dia memiliki reputasi, jadi tidak mengherankan jika dia menjadi sasaran roh suci. Dan untuk dapat membantunya memadatkan kekuatan elemen api, itu pastilah roh suci dari elemen api. Yang Kei telah melihat setidaknya 50 roh suci di pinggiran tanah tetua, dan hanya ada beberapa roh suci dari elemen api. Dia tidak tahu roh suci mana yang menyukai Ding Yi. Saat dia berpikir, pedang kepala hantu di tangan Ding Yi mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Ketika suara kicau terdengar, seekor burung api berkaki satu yang tampak seperti bangau terbang keluar dari mandau. Lebar sayapnya 1000 kaki, dan membawa kekuatan untuk membakar dunia dan menabrak pria pendek itu. Bifang, Yang Kei dan Su Zhen berseru serempak. Semuanya sudah jelas sekarang. Ding Yi adalah pembawa Bifang. Bifang adalah roh suci dari elemen api, jadi tidaklah sulit bagi kekuatan inti dalam untuk membantu Ding Yi memadatkan elemen api tingkat ketujuh. Namun, Ding Yi benar-benar mengesankan. Segel daunnya dapat menahan dampak elemen api kelas 7. Jelas, fondasinya kokoh dan keterampilannya tidak buruk. Kalau tidak, bahkan dengan bantuan Bifang, dia tidak bisa mencapai ini. Di alam kosmologis agung, ada banyak bintang baru yang bersinar terang. Setiap kali alam kosmologis besar dibuka, akan ada banyak ahli dari generasi muda. Di masa depan, ketika mereka dewasa, mereka akan menjadi raksasa dari 3000 dunia. Api Bifang adalah dari kelas 7, dan kekuatan anak bumi hanya dari kelas 5. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan marah Ding Yi. Bifang yang besar baru saja menyentuh pertahanan elemen bumi ketika pertahanannya hancur. Anak bumi jatuh ke tanah, ketakutan konyol, dan matanya kosong. Melihat pria pendek itu akan mati di bawah pedang, siapa yang tahu bahwa dia akan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menghancurkannya ke atas. Kamu mencari kematian. Ding Yi tertawa ketika dia merasa situasinya sudah beres. Tawanya tiba-tiba berakhir. Bola cahaya keemasan meledak dari tinju pria pendek itu, dan kekuatan kaya dari singa emas berfluktuasi. Kekuatan singa emas juga dari kelas 7. Cahaya keemasan menyilaukan, dan itu berubah menjadi binatang eksotis besar yang menabrak Bifang. Jinwu, Su Zhen menatap. Cahaya dingin melintas di mata Yang Kei saat dia mengenali asal-usul binatang eksotis. Itu adalah gambar roh suci Jinwu. Ketika dia dibawa ke tanah tetua oleh Zhu Jiuyin, dia dikejar oleh Jinwu dan 4 roh suci lainnya. Akibatnya, dia dan Zhu Jiuyin menghabiskan banyak upaya untuk mencapai tanah tetua. Dia tidak tahu permusuhan macam apa yang ada antara Jinwu dan Zhu Jiuyin, tapi dialah yang memimpin pengejaran. Apakah pria pendek ini pembawa yang dipilih oleh Jinwu? Sebelum ini, Yang Kei tahu bahwa banyak pembawa menyembunyikan identitas mereka. Lagi pula, menyembunyikan identitas seseorang itu bermanfaat untuk berpartisipasi dalam pertempuran perebutan roh. Kecuali beberapa pembawa yang berada di tempat terbuka, sebagian besar pembawa bersembunyi di bawah air. Sejak dia memasuki tanah tetua, Yang Kei telah bertemu dengan beberapa pembawa seperti ini. Xiang Ying adalah satu, Ding Yi adalah yang lain, Fang Yue adalah yang lain, dan pria pendek di depannya ini adalah yang lain. Ini hanya orang-orang yang dia temui. Bagaimana dengan mereka yang belum dia temui? Pembawa ini semua diasuh oleh roh suci di belakang mereka. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatannya sendiri. Hanya dengan melihat pertempuran di depannya, dia tahu bahwa pertempuran perebutan roh terakhir akan menjadi pertempuran yang sengit. Apakah itu Jinwu atau Bifang? Mereka semua adalah roh suci veteran yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak menyia-nyiakan upaya dalam memelihara pembawa mereka, dan bahkan menggunakan kekuatan inti batin mereka sendiri untuk membantu mereka menyingkat 5 elemen. Kekuatan kedua roh suci itu serupa, jadi kekuatan serangan yang dilepaskan oleh Ding Yi dan pria pendek itu juga serupa.
Di bawah pengawasan orang banyak, binatang besar dan Bifang bentrok di udara. Tangisan dan raungan terdengar tanpa henti, dan cahaya keemasan dan api terjalin saat gelombang kejut yang menakutkan menyebar ke segala arah. Ditian dan yang lainnya terlempar, dan bahkan ribuan penonton tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ding Yi mengerang, dan wajahnya sedikit pucat. Jelas bahwa teknik yang baru saja dia gunakan telah merusak tubuhnya. Pria pendek itu juga mundur beberapa langkah, dan salah satu kakinya menginjak tanah. Tanah retak inci demi inci, dengan bagian bawah kakinya sebagai pusat. Retakan itu sepadat jaring laba-laba. Saat dia memantapkan dirinya, wajah pria pendek itu berubah ganas. Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan menunjuk ke Ding Yi. Bahaya besar turun dan menyelimuti Ding Yi. Ekspresi Ding Yi berubah drastis. Meskipun bakatnya tidak buruk, dia jauh dari mampu menahan kekuatan elemen api kelas 7. Untuk membantunya bertarung demi buah roh primordial, Bifang menggunakan inti dalamnya untuk memadatkan elemen api kelas 7 secara paksa untuknya. Akibatnya, segel daunnya menjadi tidak stabil, dan dia terus-menerus diserang oleh elemen api kelas 7. Ketika dia tidak menggunakan kekuatan elemen api, dia hampir tidak bisa menekannya. Begitu dia menggunakannya, segel daunnya akan bergetar tanpa henti, dan kekuatannya akan berkurang tajam dalam waktu 1 jam. Tindakan Bifang adalah mencabuti bibit untuk membantu mereka tumbuh. Namun, bagi roh suci, dia hanya peduli dengan buah roh yang bisa membantunya melarikan diri. Adapun apakah Ding Yi hidup atau mati di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Banyak roh suci melakukan hal-hal dengan cara ini. Waktu pria pendek itu sempurna. Pikiran Ding Yi terguncang, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan segel dao. Pada saat ini, bagaimana dia bisa menolak? Seekor penusuk raksasa berputar dan menembus udara, mengebor ke arah gelabelanya. Hidupku sudah berakhir. Ding Yi berteriak dalam hatinya, dan wajahnya penuh dengan keengganan. Melihat penusuk raksasa itu hendak mengebor kepalanya, sebuah kekuatan aneh melilitnya. Penglihatannya tiba-tiba berubah, dan ruang di sekitarnya tampak sedikit bergetar. Kemudian, penusuk raksasa menghilang. Ketika dia melihat sekeliling lagi, dia tidak lagi berada di tempat sebelumnya. Dia entah kenapa pindah jarak beberapa ratus kaki. Gerakan aneh inilah yang memungkinkannya melarikan diri. 4097. Menelusuri sumber kekuatan itu, Ding Yi melihat ke atas dan melihat Yang Kai mengulurkan tangan raksasa ke arahnya, ruang berputar dan terdistorsi di sekitarnya. Memahami bahwa Yang Kai telah menyelamatkan hidupnya pada saat yang kritis, Ding Yi langsung diliputi rasa terima kasih. Melihat pria pendek itu, Yang Kai menyeringai, "Ini kamu, Hajingan." Sebelum suaranya jatuh, Ding Yi telah mengirim telapak tangan ke arah pria pendek itu, menyebabkan Yuan Qi di surga dan bumi bergetar dan berubah menjadi tangan biru raksasa yang menyelimuti dunia. Wajah pria pendek itu sedikit berubah saat dia menarik napas dalam-dalam dan menggoyangkan pohon labu di tangannya. Dengan serangkaian suara mendesing, 7 labu bersaudara terbang dan mendarat di pohon anggur labu, berubah menjadi 7 labu kecil. Kekuatan anggur labu melonjak dan hanya dengan pukulan ringan, itu mematahkan tangan Yuan Qi. Pria pendek itu tidak ragu-ragu dan malah membentuk segel dengan satu tangan sebelum sosoknya tiba-tiba menghilang. Masih ingin lari, Yang Kai dengan dingin mendengus dan mendesak prinsip luar angkasa untuk menutup dunia. Samar-samar merasakan jejak vitalitas, Yang Kai melemparkan pukulan ke arah itu. Dengan erangan teredam, sosok pria pendek itu muncul kembali, tetapi dia sudah bergegas ke gunung, darah menyembur dari mulutnya. Jelas, dia telah terkena pukulan Yang Kai dan menderita kerugian besar. Memutar kepalanya, dia memelototi Yang Kai dengan kebencian yang tak tertandingi sebelum sosoknya menghilang lagi. Yang Kai mengerutkan kening, Divine Sense-nya tidak dapat merasakan keberadaan pria pendek itu. Tentu saja, ini karena teknik penyembunyian misterius yang digunakan orang ini, tetapi yang lebih penting, situasi di gunung agak aneh, menekan perluasan Divine Sense-nya. Kalau tidak, mustahil bagi pria pendek itu untuk melarikan diri dengan mudah. Apakah kamu memiliki dendam dengannya? Su Zhen memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Baru saja, ketika Yang Kai tiba-tiba menyerang, itu membuatnya menyadari hal ini. Yang Kai menatap tempat pria pendek itu menghilang dan mengangguk ringan. Su Zhen berkata sambil berpikir, teknik ilahi yang barusan itu seharusnya adalah segel pemecah dao. Apakah orang ini dari tanah yang diberkati Ziqiong? Tetapi mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Jika dia benar-benar dari tanah yang diberkati Giok Ungu, maka saudara yang harus berhati-hati. Yang Kai mendengus, siapa yang peduli apakah dia dari tanah terberkati Giok Ungu atau tidak, aku akan membunuhnya. Sebelum memasuki tanah leluhur, di saluran penuh warna,
Yang Kai telah diserang oleh segel penghancur Dao. Jika dia tidak memperkuat segel dengan air ilahi Dao Yi, dia akan menderita kerugian besar saat itu. Pada saat itu, meskipun dia bergegas untuk mencari, dia tidak dapat menemukan jejak penyerang. Dia masih mempelajari informasi segel pemecah Dao dari Ku Huasang. Dia tidak berharap untuk melihat teknik ilahi ini lagi di tempat ini. Dengan kata lain, kemungkinan besar pria pendek itu adalah orang yang menyergap mereka di saluran berwarna-warni. Selain itu, berbagai metode dan informasi yang dia tampilkan konsisten dengan tebakan Yang Kai. Pertama-tama, orang ini mahir dalam teknik rahasia yang bisa menyembunyikan aura dan sosoknya. Pada saat itu di saluran berwarna-warni, Yang Kai tidak dapat menemukan jejaknya. Poin ini telah dikonfirmasi. Pria pendek itu juga mahir dalam teknik rahasia yang bisa menyembunyikan aura dan sosoknya. Sekali lagi, tidak ada kebencian tanpa alasan, dan tidak ada kebaikan tanpa alasan. Yang Kai tidak tahu mengapa dia menyergapnya dan ingin membunuhnya, tetapi jika dendam ini diperluas oleh Jin Wu dan Zhu Jiuyin, maka itu masuk akal. Jin Wu dan Zhu Jiuyin memiliki dendam yang mendalam satu sama lain. Sebagai pembawa Jin Wu, pria pendek itu pasti sudah mendapat instruksi dari Jin Wu sebelum memasuki negeri tetua. Jin Wu ingin dia memikirkan cara untuk membunuh pembawa Zhu Jiuyin di dalam dan memutuskan masa depan Zhu Jiuyin. Su Zhen sedikit bermasalah. Saudara Yang, jika orang itu benar-benar murid dari tanah yang diberkati Ziqiong, saya khawatir saya tidak bisa membantu banyak. Meskipun ada persaingan antara tanah terberkati dan tanah terberkati, ada juga hubungan baik di antara mereka. Surga kuali ilahi dan tanah terberkati Ziqiong memiliki hubungan yang baik. Jika murid dari kedua keluarga bertemu di luar, bahkan jika mereka tidak saling mendukung, setidaknya mereka tidak akan mempersulit satu sama lain. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menjawab guru mereka ketika mereka kembali. Yang Kai berkata, saya tidak akan mempersulit saudara Su. Su Zhen menghela nafas, tapi dia tidak punya niat untuk membujuknya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, jika ini benar-benar masalah hidup dan mati, saudara Yang, Anda harus berhati-hati dengan hal ini. Yang Kai menoleh dan melihat Su Zhen bermain dengan token identitasnya di tangannya. Ekspresi Yang Kai berubah serius, dan dia sedikit mengangguk. Untuk murid tanah terberkati seperti Su Zhen, tanda identitas bukan hanya simbol status. Ada kemungkinan besar bahwa itu menyegel teknik ilahi dari tuannya. Untuk seorang murid dari tanah terberkati yang pergi berlatih, tanda identitas ini terkadang merupakan kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Bagi Su Zhen untuk mengingatkan Yang Kai tentang ini, dia sudah sangat baik. Pada saat ini, Ding Yi datang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika bukan karena Yang Kai menggunakan Great Dao of Space untuk memindahkannya pada saat yang genting, dia pasti akan terkena segel pemecah Dao itu. Dalam keadaannya saat itu, jika dia terkena, segelnya pasti akan berisiko runtuh. Bantuan sederhana Yang Kai adalah anugerah yang menyelamatkan hidupnya. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Saudara Yang, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya atau di Tian, beritahu saya. Saya tidak akan menolak. Ding Yi sangat heroik. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, untuk apa kalian semua berdiri di sana? Masuk dan temukan orang itu. Aku ingin mencabut uratnya dan mengulitinya hidup-hidup. Wajahnya garang, dan jelas dia membenci pria pendek itu. Di antara 2.000 hingga 3.000 kultivator di Tian, ada ratusan korban, tetapi masih banyak dari mereka. Di bawah perintah Ding Yi, mereka bergegas ke gunung. Yang Kai berkata, gunung ini tampaknya sedikit berbahaya. Beritahu anak buahmu untuk berhati-hati. Ding Yi tercengang. Dia baru saja tiba di sini dan bertarung dengan pria pendek itu, jadi dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Dia dengan cepat mengingatkan anak buahnya. Semua orang menerima perintah dan segera menjadi berhati-hati. Ketika ribuan orang yang berkumpul di sini melihat bahwa pasukan di Tian sedang bergerak, mereka secara alami tidak dapat menahan diri dan bergegas ke gunung. Kakak Yang, aku juga pergi. Mari kita bertemu di puncak. Su Zhen menggenggam tangannya dan berjalan mendaki gunung. Dia tidak tahu apakah pria pendek itu berasal dari tanah terberkati Ziqiong atau tidak, tetapi dia tidak bisa bepergian bersama Yang Kai. Kalau tidak, jika Yang Kai terlibat konflik dengan pria pendek itu, dia tidak akan bisa membantu mereka berdua. Setelah memikirkannya, lebih aman untuk bepergian sendiri. Yang Kai mengangguk dan berkata, hati-hati. Setelah Su Zhen pergi, dia melangkah maju. Begitu dia melangkah ke gunung, dia mengerutkan kening, karena tempat ini sangat aneh. Itu sebenarnya sama dengan kabut yang diciptakan oleh jamur kecil, yang memiliki efek menekan Divine Sense, membuatnya tidak mungkin untuk mendeteksi hal-hal yang terlalu jauh.
Meskipun dia tidak tahu misteri apa yang dimiliki gunung ini, dia yakin itu pasti berbahaya. Kematian orang-orang yang memasuki tempat ini sebelumnya adalah bukti terbaik. Di sisi lain, Xiang Ying membawa bambu ungu dan berjalan menuju puncak gunung selangkah demi selangkah. Dia memandang pohon tua di puncak gunung dengan ekspresi tenang. 3.000 kaki jauhnya, seorang pemuda lain sedang berjalan cepat. Seseorang menoleh untuk melihatnya dan melihat obat tingkat Sein Ahku berjongkok di bahunya. Dia tertawa kecil dan berkata, hal aneh apa ini? Ini sangat jelek. Ahku menatapnya dengan ekspresi pahit dan berkata, kamu cukup tampan, anak muda. Kamu terlihat panjang umur. Orang itu tertawa dan menarik-narik ujung baju temannya. Dia berkata, benda jelek ini benar-benar bisa berbicara. Dengan retakan, sambaran petir datang dan menghantam orang yang berbicara. Kekuatan petir itu sangat kuat. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, dan tidak ada jejaknya. Di bawah kekuatan kekerasan, orang ini langsung hancur berkeping-keping. Anggota badan yang patah dan potongan daging terbang ke seluruh langit. Rekannya di sampingnya tercengang. Tubuhnya tiba-tiba membeku di tempat, dan hawa dingin mengalir dari telapak kakinya ke atas kepalanya. Jika kilat itu sedikit melenceng, dialah yang akan mati. Ahku menatapnya dan berkata dalam-dalam, kamu juga cukup tampan. Tepat ketika dia selesai berbicara, sambaran petir lain menyambar tubuh orang ini, dan orang ini juga dipukuli sampai tulangnya tidak tersisa. Para kultivator di sekitar semuanya terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka semua secara naluriah menjauh dari Ahku dan memandangnya seolah-olah dia adalah monster. Ahku menatap langit dan menghela nafas berat. Aku sangat pahit. Suara retakan itu tak henti-hentinya. Sebelumnya, semua orang berkumpul di kaki gunung dan tidak menyadari bahaya di gunung. Namun, setelah melangkah ke gunung, seolah-olah mereka telah memicu pembatasan tak terlihat, dan bahaya datang satu demi satu. Serangan petir yang muncul dari udara tipis memiliki kekuatan yang menakutkan. Seorang kultivator biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Satu sambaran petir biasanya akan merenggut nyawa. Yang Kai juga merasakan beberapa kali. Dia telah dengan waspada melihat sekeliling, meskipun pikiran ilahinya ditekan, dia masih bisa menggunakannya. Hanya saja jangkauannya sangat kecil. Meski begitu, dia tidak bisa mendeteksi bagaimana petir itu terbentuk. Pada saat dia menemukannya, sudah terlambat. Dia hanya bisa menahannya. Untungnya, tubuhnya kokoh, dan dia baik-baik saja setelah terkena beberapa sambaran petir. Sambaran petir itu hanya membuat seluruh tubuhnya mati rasa dan pakaiannya compang-camping. Hati-hati dengan awan kabut itu. Pu Baixiong tiba-tiba berteriak. Dia dan jamur kecil duduk di bahu Yang Kai dan juga dengan waspada melihat sekeliling. Sekarang setelah mereka menemukan sesuatu, mereka segera memperingatkannya. Memutar kepalanya untuk melihat, Kai yang melihat kabut abu-abu melayang, menyelimuti selusin orang tidak jauh dari sana. Orang-orang itu tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ketika awan kabut abu-abu melayang menjauh dari lokasi mereka, pemandangan yang membuat heboh muncul. Lebih dari selusin kerangka putih tertinggal, berserakan di tanah. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin nyawa terkubur di sini. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Setelah awan kabut menelan daging lebih dari selusin orang, itu melayang menuju sekelompok orang lain. Baru pada saat inilah seseorang berteriak ketakutan, ini bukan kabut, ini serangga. Awan kabut abu-abu sebenarnya terdiri dari serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Melihat awan serangga melayang ke arah mereka, beberapa orang dalam kelompok itu segera menyerang dengan panik, membombardirnya dengan teknik ilahi. Awan serangga pecah, berubah menjadi lebih dari selusin garis, menembus sekelompok orang dalam sekejap dan menggali ke dalam tubuh mereka melalui lubang hidung mereka. Dalam sekejap, orang-orang ini gemetar seperti saringan dan berteriak terus-menerus, seolah-olah mereka menanggung siksaan yang hebat. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum jeritan berhenti. Daging dan darah menghilang, dan makhluk hidup berubah menjadi tulang kering. Awan serangga tumbuh lebih kuat dan berkumpul lagi, menyerbu ke arah Yang Kai. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Baru sekarang dia menyadari betapa berbahayanya gunung ini. Petir yang muncul dari udara tipis adalah satu hal, tetapi jika dia memiliki beberapa cara, dia masih bisa menahannya. Namun, awan serangga ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada kilat. Itu tidak mungkin untuk dihindari. 4098. Awan serangga diam-diam terbang menuju Yang Kai dan membungkusnya, kemudian Golden Crow True Fire-nya menyala dan membakar awan serangga dalam sekejap. Serangkaian suara berderak memenuhi udara saat awan serangga berubah menjadi awan api, membakar serangga menjadi abu satu persatu. Sepanjang jalan, ada banyak bahaya.
Tidak hanya ada gemuruh guntur dan gerombolan serangga, tetapi ada juga banyak bahaya yang tak terbayangkan. Tanah tiba-tiba terbelah, memperlihatkan jurang yang menelan kultivator dan kemudian ditutup, diam-diam mengambil nyawa mereka. Beberapa orang bahkan tidak tahu kapan teman mereka menghilang. Ketika mereka berbalik dan melihat bahwa mereka sendirian, mereka segera merasakan darah mereka menjadi dingin. Ribuan kultivator bergegas ke gunung, dan dalam waktu kurang dari 1 batang dupa, para kultivator telah berkurang 20 hingga 30%. Terlebih lagi, semakin jauh mendaki gunung, semakin besar bahayanya, dan semakin sering terjadi krisis. Yang Kai terkena serangan beberapa kali, tetapi berkat fondasinya yang kuat, dia bisa bertahan. Namun, para kultivator lainnya tidak seberuntung itu. Apakah itu guntur atau kawanan serangga, mereka tidak mudah untuk dilawan. Ketika mereka setengah jalan mendaki gunung, jumlah orang menurun tajam. Mereka yang masih memiliki keberanian untuk melanjutkan entah memiliki keyakinan besar pada kekuatan mereka sendiri atau memiliki mentalitas bahwa mereka tidak dapat kembali dengan tangan kosong setelah memasuki gunung harta karun. Jadi, mereka memberikan semuanya. Xiang Ying dan pemuda yang memperoleh ahku jauh di depan. Adapun Su Zhen, dia sedikit tertinggal. Bukan karena kekuatan Su Zhen lebih rendah dari mereka berdua, tetapi setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Bambu ungu di tangan Xiang Ying sudah cukup untuk menghancurkan semua jenis metode, dan dengan satu ketukan, itu cukup untuk memusnahkan guntur dan menyebarkan kawanan serangga. Pemuda yang memperoleh ahku juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang Kai curiga bahwa dia adalah pembawa yang dipilih oleh roh suci, tetapi orang ini tidak mengungkapkan dirinya, jadi Yang Kai tidak dapat mengetahui latar belakangnya. Dan ini hanya apa yang ada di permukaan. Berapa banyak pembawa yang bersembunyi di dalam bayang-bayang. Bagaimanapun, Yang Kai telah melihat lebih dari 50 roh suci sebelumnya, dan setiap roh suci memiliki pembawanya sendiri, jadi setidaknya ada 50 pembawa. Pria pendek itu masih belum terlihat, dan Yang Kai tidak tahu di mana dia berada. Saat Yang Kai bergerak maju, dia melihat ke kiri dan ke kanan, mencarinya. Sebuah titik cahaya tiba-tiba menyala tidak jauh. Ketika cahaya pertama kali muncul, itu sangat lemah, tetapi dalam sekejap mata, itu menjadi seterang siang hari. Aura yang sangat menakutkan datang dari cahaya. Di tengah suara berderak, ular petir menari liar dan menyebar dengan cahaya sebagai pusatnya. Pu Baixiong berseru, hati-hati. Yang Kai sudah mengulurkan tangan untuk meraih ruang di depannya, dan ketika prinsip ruang berfluktuasi, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan ledakan keras, badai petir meledak tinggi di langit, menyelimuti area seluas 300 meter. Bahkan kekosongan di dalam area itu runtuh, membentuk lubang hitam besar. Yang Kai menghirup udara dingin dan diam-diam berterima kasih kepada bintang keberuntungannya. Untungnya, dia merasakan ada sesuatu yang salah dan memindahkan badai petir ke udara. Jika tidak, jika itu benar-benar meledak di depannya, bahkan tubuh setengah naganya tidak akan mampu menahannya. Menghembuskan napas dengan lembut, Yang Kai mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung dengan ekspresi bingung. Sebelumnya, ketika dia berada di kaki gunung, dia merasakan ada aura halus dari kekuatan dunia yang menembus gunung, dan saat dia bergerak maju, perasaan ini menjadi semakin jelas. Ini membuatnya merasa sedikit bingung. Di alam kosmologis besar, bahkan kekuatan roh ilahi sangat ditekan, dan tubuh alam semesta kecil di alam open heaven sepenuhnya disegel. Berbicara secara logis, tidak mungkin sesuatu seperti angkatan dunia ada. Tapi kebetulan ada satu di sini. Dari mana angkatan dunia ini berasal? Yang Kai dapat merasakan bahwa sumber kekuatan dunia ini adalah pohon tua di puncak gunung. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah bahwa angkatan dunia ini sangat beragam, seolah-olah ada lebih dari satu jenis, tetapi jenis angkatan dunia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Anggur, apakah kamu yakin ini adalah pohon buah bawaan? Yang Kai bertanya sambil bergerak maju. Pu Baixiong duduk di bahunya, kedua kakinya terbentuk dari akar yang berayun saat dia dengan santai berkata, pohon buah bawaan apa? Saya tidak tahu, tetapi jika Anda ingin menemukan pohon buah, saya tahu ada pohon buah di sini. Yang Kai terdiam. Dari kaki gunung ke puncak, jaraknya hanya 3.000 kaki. Biasanya, setiap kultivator dapat menempuh jarak ini dalam sekejap, tetapi di gunung ini, butuh lebih dari 2 jam. Yang pertama bergegas ke puncak gunung adalah Xiang Ying. Ketika dia mencapai puncak, dia tidak terburu-buru untuk merebut buah roh. Sebaliknya, dia berdiri di bawah pohon dan melihat ke atas dengan ekspresi terkejut. Yang kedua adalah pemuda yang telah memperoleh ahku. Begitu orang ini muncul, Xiang Ying menjauh darinya tanpa jejak.
Alasannya adalah bahwa kultivator yang mendaki gunung bersama orang ini semuanya meninggal secara tidak wajar, yang merupakan pertanda buruk. Yang ketiga adalah Su Zhen. Yang Kai adalah orang keempat yang bergegas, diikuti oleh kelompok Ding Yi dan Di Tian. Di belakang mereka, kultivator yang tersebar akhirnya mencapai tempat ini setelah melalui segala macam kesulitan. Tidak ada jejak pria pendek itu, tetapi Yang Kai bisa merasakan bahwa pria ini bersembunyi di suatu tempat. Hanya saja penindasan indera spiritual di tempat ini terlalu kuat, sehingga sulit baginya untuk menemukannya dengan mudah. Semua orang melihat pohon buah ini dengan linglung. Mahkota pohon itu sangat besar, menutupi langit dan bumi. Di setiap cabang, ada banyak buah roh. Buah roh itu tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan. Mereka berkilau dan tembus cahaya, dipenuhi dengan cahaya dan warna, indah dan megah. Ini, Su Zhen menatap pohon dan buah roh di depannya dengan linglung. Seolah mengingat sesuatu, ekspresi kontemplasi melintas di matanya. Ini bukan pohon buah primordial. Xiang Ying tiba-tiba berkata. Yang Kai mengangguk. Dia tidak memperhatikannya di dasar gunung, tetapi ketika dia melihat pohon buah ini, dia tahu ada sesuatu yang salah. Ini jelas bukan pohon buah primordial, setidaknya bukan pohon buah primordial yang dicari oleh para roh ilahi itu. Karena roh-roh ilahi itu telah mengatakan bahwa hanya ada satu buah roh di pohon buah primordial, dan itu hanya bisa dipetik satu kali setiap kali Land of the Ancients dibuka. Setelah buah roh dipetik, pohon buah primordial akan menghilang. Dan buah roh itu adalah kunci apakah mereka bisa lolos atau tidak. Ada lebih dari 100 buah roh di pohon di depan mereka. Ada ribuan dari mereka. Buah roh tergantung di cabang satu demi satu, menarik perhatian orang lain. Selain itu, dari buah roh itu, jejak samar kekuatan dunia terpancar. Sumber energi dunia yang dirasakan Yang Kai sebelumnya sebenarnya dari buah roh ini. Fakta bahwa buah roh mengandung kekuatan dunia sungguh tak terbayangkan. Hahaha, ada begitu banyak buah roh, kita masing-masing dapat memetik beberapa. Ding Yi tertawa terbahak-bahak. Meskipun ada 4.000 hingga 5.000 orang yang bergegas ke gunung, hanya beberapa ratus orang yang berhasil mencapai puncak. Setidaknya ada 2.000 hingga 3.000 buah roh di pohon ini, jadi bahkan jika ratusan orang dibagi rata, masing-masing dari mereka bisa mendapatkan beberapa buah. Meskipun mereka tidak tahu untuk apa buah roh ini, dilihat dari pesonanya, mereka luar biasa. Namun, dengan harta yang begitu berharga di depan mereka, tidak ada yang berani bertindak gegabah, jangan sampai mereka menarik perhatian orang lain. Ding Yi tidak peduli tentang ini, dan memerintahkan salah satu anak buahnya, pergi, petik satu dan cicipi. Wajah orang itu berubah pahit, dan dia hanya bisa mengertakkan giginya dan berjalan ke depan. Dia melompat dan mendarat di batang pohon. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa semua orang di bawah menatapnya dengan penuh semangat, dan tidak ada yang berniat untuk menyerangnya. Baru saat itulah dia merasa lega. Dia tahu bahwa orang-orang di bawah mungkin ingin dia menjadi pencari jalan. Jika tidak ada bahaya dalam memetik buah roh, mereka mungkin akan segera bertarung untuk buah roh itu di saat berikutnya. Diam-diam berdoa, dia mengangkat tangannya untuk mengambil buah roh. Itu keren untuk disentuh, tetapi tidak ada yang aneh tentang itu. Saat dia hendak memetik buah roh, perubahan tiba-tiba terjadi. Di bawah pengawasan semua orang, pria itu tiba-tiba menghilang. Mata Ding Yi melebar, dan dia berseru, kemana dia pergi. Yang Kai juga tampak memiliki ekspresi yang aneh. Matanya selalu tertuju pada orang itu dan memperhatikannya, tetapi dia tidak bisa melihat bagaimana orang itu menghilang. Seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis, yang benar-benar aneh. Melihat adegan ini, banyak orang bersukacita. Jelas ada risiko besar dalam memetik buah roh. Untungnya, mereka tidak terburu-buru untuk merebutnya, kalau tidak, mereka yang akan menderita sekarang. Jejak kelegaan melintas di mata Su Zhen, dan ada sedikit fanatisme. Dia tertawa keras. Tentu saja, memang ada hal seperti itu di dunia ini. Saya pikir itu hanya legenda. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menatapnya. Su Zhen berasal dari surga gua kuali ilahi, dan latar belakangnya luar biasa. Apakah itu pengetahuan atau pengalaman, dia jauh lebih baik daripada rekan-rekannya. Bagaimanapun, warisan dan warisan surga gua telah ada selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama. Banyak rahasia yang tidak diketahui orang biasa tercatat di gua surga ini. Yang Kai sebelumnya telah memperoleh banyak informasi tentang alam kosmologis hebat dari Su Zhen. Melihatnya sekarang, dia sepertinya mengenali pohon buah yang aneh ini dan seharusnya melihat beberapa catatan terkait sebelumnya. Little Fatty, apa yang kamu tahu? Apa-apaan ini? Kemana orang-orangku pergi?
Ding Yi khawatir tentang keselamatan bawahannya dan buru-buru bertanya. Su Zhen meliriknya dan tidak kesal. Dia selalu memiliki temperamen yang baik. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Pemimpin Ding, jangan khawatir, orang-orangmu tidak dalam bahaya untuk saat ini. Mereka baru saja dimakan oleh buah ini. Ekspresi Ding Yi berubah, dimakan oleh buah. Itu tidak berbahaya. Su Zhen terkekeh, bagus karena tidak ada bahaya, tetapi apakah dia bisa melarikan diri akan tergantung pada keberuntungannya sendiri. Jika dia bisa melarikan diri, dia akan memiliki peluang besar, jika tidak. Apa yang akan terjadi jika dia tidak bisa? Tentu saja, dia akan terjebak dalam buah selama sisa hidupnya. Ding Yi berkata dengan serius, buah ini bisa menjebak orang. Pemimpin Ding, jangan meremehkan buah ini. Buah ini sangat terkenal. Su Zhen tertawa. Tuan Ahku berkata, saudaraku, bolehkah saya bertanya pohon apa dan buah apakah ini? Ini adalah apa yang semua orang ingin tahu. Dengan harta yang begitu berharga di depan mereka, akan memusingkan jika mereka tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Belajar dari kesalahan orang lain, tidak ada yang berani bergerak pada buah roh lagi. Su Zhen tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan ekspresi serius, jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi 3.000 pohon dunia yang legendaris. 3.000 pohon dunia. Semua orang terkejut dan saling memandang. Semua orang yang hadir, kecuali Su Zhen, belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. 4099. Su Zhen berkata, saya pernah melihat beberapa catatan yang tersebar di sebuah buku kuno di dalam sekte. Meskipun catatannya tidak lengkap, saya yakin ini adalah 3.000 pohon dunia. Semuanya, silakan lihat, apakah ada 3.000 buah di pohon ini. Dengan pengingatnya, semua orang buru-buru melihat buah roh. Semua orang yang hadir sangat luar biasa. Dengan sekali pandang, mereka tahu jumlah buah roh. Ada persis 3.000, tidak lebih, tidak kurang. Ekspresi Su Zhen sungguh-sungguh. 3.000 pohon dunia menghasilkan 3.000 buah dunia. Setiap buah adalah dunia, sesuai dengan 3.000 jalan besar. Setiap buah dunia adalah dunia kecil dengan sistemnya sendiri, seperti alam semesta kecil di tubuh seorang open heaven. Semua orang terkejut, mereka tidak bisa mempercayainya. Buahnya hanya seukuran kepalan tangan, tapi itu dunia kecil. Ini di luar imajinasi mereka. Ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah. Perhatiannya tertuju pada buah roh tadi, jadi dia tidak menyadari poin kuncinya. Sekarang dia mendengar Su Zhen mengatakan ini, dia bertanya-tanya apakah pohon dunia 3.000 ini adalah pohon dunia yang disebutkan oleh Dewa Raksasa Ahda. Pertempuran besar di Star Boundary telah menghancurkan hukum langit dan bumi, dan Star Boundary berisiko runtuh setiap saat. Meskipun banyak Kaisar Agung bekerja sama untuk menjaga stabilitas, Star Boundary tidak dapat bertahan lama. Yang Kai pernah bertanya pada Ahda tentang hal itu, tapi Ahda tidak tahu banyak. Dia hanya memberitahu Yang Kai bahwa pohon dunia ini adalah kunci untuk membentuk kembali hukum langit dan bumi di Star Boundary. Namun, dia belum pernah mendengar apapun tentang pohon dunia sejak dia memasuki alam semesta ini. Dia tidak berharap menemukan sesuatu di Land of the Ancient sekarang. Jika pohon dunia 3.000 ini adalah hal yang Ahda sebutkan, maka itu adalah kunci untuk bertahan hidup di Star Boundary. Mata Yang Kai tidak bisa membantu tetapi terbakar. Dia diam-diam memikirkan cara mencabut pohon dunia 3.000 ini. Satu buah, satu dunia, gumam seseorang. Jadi, saudara itu baru saja jatuh ke dunia di dalam buah. Tepat sekali, Su Zhen mengangguk. Ini adalah kesempatannya. Semua orang tiba-tiba mengerti. Tidak heran Su Zhen mengatakan bahwa orang itu dimakan oleh buah. Jatuh ke dunia di dalam buah berarti dia dimakan. Jika dia bisa memahami misterinya, maka dia bisa melarikan diri dan buah dunia akan menjadi miliknya. Tapi jika dia tidak bisa, jadi bagaimana jika saya tidak bisa memahaminya? Ding Yi bertanya dengan suara rendah. Aku akan terjebak di sana selama sisa hidupku, dan aku tidak akan pernah bisa keluar. Su Zhen menjawab, kata-kata ini membuat semua orang merinding. Tidak ada yang tahu seperti apa dunia di dalam buah itu. Jika seseorang benar-benar terjebak di dalam selama sisa hidup mereka, itu tidak akan menjadi akhir yang baik. Apa efek dari buah dunia ini? Orang lain bertanya, kakak, karena kamu mengenali item ini, kamu harus tahu efeknya, kan? Su Zhen terkekeh, efek dari buah dunia luar biasa. Itu adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Ini adalah benda suci yang dapat membantu seorang kultivator alam open heaven menerobos satu tingkat. Apa? Teriakan kaget terdengar. Semua orang memandang Su Zhen dengan tidak percaya, ingin melihat apakah dia bercanda, tetapi wajah Su Zhen dipenuhi dengan fanatisme. Bagaimana dia bisa bercanda?
Membantu seorang kultivator alam Open Heaven maju satu tahap. Apakah kamu serius? Ada benda suci seperti itu di dunia ini? Menerobos ke alam Open Heaven sangat sulit. Bisakah buah ini benar-benar membantu seorang kultivator alam Open Heaven maju satu tahap? Menerobos ke alam Open Heaven membutuhkan akumulasi bertahun-tahun. Setiap kali seseorang maju satu tahap, itu akan memakan waktu dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada banyak batasan, dan itu tidak akan terbatas. Secara umum, setelah seorang kultivator mencapai alam Open Heaven, bahkan jika mereka memiliki banyak waktu dan sumber daya, mereka hanya dapat maju paling banyak 2 atau 3 tahap. 2 tahap akan menghabiskan 90% sisa hidupnya, dan bahkan mungkin tidak ada satupun kultivator yang bisa maju ke 3 tingkat dalam beberapa ribu tahun. Bagaimanapun, Open Heaven Pill telah disempurnakan secara artifisial. Semakin banyak pil roh seperti itu dikonsumsi, semakin tidak efektif bagi kultivator, sampai tidak berpengaruh sama sekali. Tentu saja, jika seseorang memiliki kesempatan untuk mendapatkan Open Heaven Pill yang terjadi secara alami, mereka tidak akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Ada banyak hal ajaib di dunia ini, dan ada jenis Open Heaven Pill yang terbentuk secara alami dan sangat langka. Open Heaven Pill ini tidak memiliki efek samping, dan siapapun yang mendapatkannya dapat menggunakan kekuatannya untuk memajukan kultivasi mereka sendiri. Namun, Open Heaven Pill yang terjadi secara alami ini sangat langka, dan akan sering diperebutkan oleh berbagai surga yang diberkati saat itu muncul. Seorang kultivator biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Di samping 3.000 pohon dunia, beberapa ratus kultivator gempar, jelas dikejutkan oleh kata-kata Su Zhen. Su Zhen berkata dengan sungguh-sungguh, awalnya saya tidak begitu percaya, tetapi setelah melihat buah dunia ini, saya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Menerobos ke alam Open Heaven tidak lebih dari memperluas alam semesta kecil di dalam tubuh seseorang, dan menyempurnakan kekuatan dunia kecil itu. Melihat buah dunia ini, setiap buah adalah dunia kecil itu sendiri. Jika seseorang dapat menelan dan menyaringnya, manfaat bagi kultivator alam Open Heaven tidak terbayangkan. Wajar jika buah itu dapat membantu seorang kultivator alam Open Heaven menerobos tahap berikutnya. Yang Kai mengangguk sedikit, kata-kata Su Zhen tidak salah. Buah dunia dipenuhi dengan hukum dunia, membentuk alam semesta kecil sendiri. Jika seorang kultivator alam Open Heaven menelan dan memurnikannya, itu memang akan membantu mereka memperluas alam semesta kecil di dalam tubuh dan menyempurnakan kekuatan dunia kecil mereka sendiri. Untuk sesaat, mata semua orang terbakar dengan keinginan saat mereka melihat buah dunia satu demi satu, meneteskan air liur. Ini adalah benda-benda suci yang dapat membantu seorang kultivator alam Open Heaven maju satu tingkat. Semua orang yang hadir mendapat manfaat besar dari alam kosmologis agung. Dapat dikatakan bahwa selama mereka bisa pergi dengan selamat, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk maju ke alam Open Heaven di masa depan. Jika mereka dapat memperoleh buah dunia terlebih dahulu, mereka akan dapat maju ke tahap keempat dari tahap ketiga, tahap kelima dari tahap keempat, dan tahap ketujuh dari tahap keenam. Berapa tahun kultivasi pahit yang bisa diselamatkan oleh satu buah dunia? Bahkan jika mereka tidak mengkonsumsinya sendiri, jika mereka menjualnya, itu pasti akan menyebabkan banyak persaingan di antara para kultivator alam Open Heaven. Tapi jangan terlalu terbawa suasana, semuanya. Su Zhen tiba-tiba tertawa kecil dan berkata dengan suara jernih, meskipun buah dunia ini adalah benda suci dan memiliki efek luar biasa, mereka tidak maha kuasa. Buah-buahan ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Buah dunia kelas terendah hanya dapat membantu alam Open Heaven tingkat rendah maju satu tingkat, buah dunia kelas menengah dapat membantu kultivator alam Open Heaven peringkat menengah naik satu tingkat, dan buah dunia tingkat tinggi dapat membantu kultivator alam Open Heaven peringkat tinggi maju satu tingkat. Buah-buahan ini juga dibagi menjadi nilai tinggi, sedang, dan rendah. Xiang Ying mengangkat alisnya. Su Zhen mengangguk dan berkata, itulah yang saya baca di catatan. Jangan tanya saya bagaimana membedakannya. Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa sebagian besar buah roh di pohon ini adalah tingkat rendah, dan hanya beberapa di antaranya adalah kelas menengah. Sedangkan untuk kelas tinggi, mungkin ada atau tidak ada, dan bahkan jika ada, jumlahnya sangat sedikit. Saat dia berbicara, dia mengirimkan Divine Sense-nya untuk menutupi buah-buahan. Namun, meskipun buahnya tampak kecil, mereka sebenarnya membentuk dunia mereka sendiri di dalam. Semua indera ilahi yang menyelidik ditelan, dan tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun, apalagi menentukan kualitasnya. Dari luar, tidak ada banyak perbedaan antara buah-buahan. Mereka tampak seperti diukir dari cetakan yang sama. Namun, bahkan jika tidak ada buah kelas tinggi,
buah-buahan di pohon ini cukup untuk membuat mata seseorang menjadi merah karena iri. Ding Yi tertawa terbahak-bahak, melayani saya untuk menjadi kaya, hahaha. Di antara orang-orang yang hadir, Ditian memiliki orang paling banyak. Dengan begitu banyak buah roh, bahkan jika mereka membaginya secara merata, dia masih akan mendapatkan banyak. Namun, prasyaratnya adalah dia bisa memetik buah roh. Su Zhen sepertinya tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum sedikit dan berkata, meskipun ada banyak buah dunia, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu memetiknya, kamu tidak akan bisa memasuki dunia di dalam buah itu lagi. Logika omong kosong macam apa itu? Ding Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Su Zhen berkata, saya juga tidak yakin. Sebenarnya, saya hanya melihat beberapa catatan dari catatan kuno, jadi saya tidak tahu banyak tentang pohon buah ini. Ding Yi merenung sejenak dan berkata, hanya dengan memasuki dunia dalam buah dan memahami misterinya, kita dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah dunia. Su Zhen mengangguk sedikit. Itulah yang saya lihat. Ding Yi mengangguk dan tersenyum. Apakah itu benar atau tidak, kita akan tahu setelah kita mencobanya. Saat dia berbicara, dia memanggil bawahan kultivatornya dan memilih selusin orang untuk secara paksa memetik buah dunia. Selusin orang semua menggosok tangan mereka bersama-sama dan tiba di depan 3.000 pohon dunia. Yang Kai dan yang lainnya menyaksikan dalam diam dan tidak berniat menghentikan mereka. Mereka memiliki banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang 3.000 pohon dunia, sehingga mereka dapat menggunakan Ditian untuk mengujinya. Setelah beberapa saat, selusin orang menggunakan berbagai metode untuk mengambil buah dunia satu persatu. Namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan, buah dunia tidak bergerak sama sekali. Semua metode mereka seperti batu yang tenggelam ke laut, menghilang tanpa jejak. Seseorang bahkan melemparkan teknik ilahi ke buah dunia karena marah, tetapi itu masih ditelan oleh buahnya. Buah roh tidak terpengaruh, tetapi teknik ilahi hilang. Setelah beberapa saat, Ding Yi memanggil orang-orang itu kembali. Hasil tes sudah jelas. Mustahil untuk memetik buah roh dengan paksa. Mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Su Zhen dan memasuki dunia di dalam buah. Kalau begitu, ayo kita jalan-jalan. Seseorang tertawa keras dan melangkah maju. Dia terbang ke batang pohon dan mengulurkan tangan untuk mengambil buah roh. Saat dia menyentuhnya, sosoknya menghilang. Begitu orang ini bergerak, banyak kultivator yang tersisa tidak bisa duduk diam lagi. Mereka semua terbang ke 3.000 pohon dunia dan memilih buah roh yang berbeda. Satu demi satu sosok menghilang secara misterius. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang hilang. Beberapa kultivator yang tersisa masih mengamati diam-diam. Beberapa ragu-ragu, bertanya-tanya apakah mereka harus mempertaruhkan semuanya. Bagaimanapun, Su Zhen telah mengatakan sebelumnya bahwa memasuki dunia dalam buah memiliki risikonya sendiri. Jika mereka berhasil, mereka akan memetik buah roh, tetapi jika gagal, mereka akan terjebak seumur hidup. Tidak ada kemungkinan lain. Xiang Ying dan pemuda yang memperoleh ahku juga memilih buah roh dan memasuki dunia di dalam buah itu. Ding Yi mengacungkan pedangnya dan berteriak, saudara-saudara, kesempatan ada di depan Anda. Apakah Anda dapat menangkapnya atau tidak, itu terserah Anda. Saya tidak akan memaksa Anda. Mereka yang puas dengan keadaan biasa-biasa saja bisa tinggal, tetapi mereka yang ingin melambung, ikut aku. Setelah mengatakan itu, dia adalah orang pertama yang bergegas. Dia menemukan buah roh di titik tertinggi dan meraihnya. Sosoknya menghilang seketika. Ditian dan yang lainnya mengikuti di belakang, masing-masing memilih target mereka sendiri. Beberapa menggelengkan kepala dan menghela nafas, turun gunung. Lagi pula, tidak semua orang memiliki keberanian Ding Yi. Su Zhen tidak bergerak, begitu pula Yang Kai. Keduanya ingin mengetahui kadar buah roh ini. Sayangnya, setelah lama mencari, tak satu pun dari mereka menemukan apapun. Setelah beberapa saat, Su Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Yang, saya akan pergi dulu. Yang Kai mengangguk dan berkata, Saudara Su, hati-hati. 4100. Saat dia berbicara, dia diam-diam mengirim transmisi suara. Apa yang akan terjadi jika dua orang memilih buah roh yang sama pada saat yang bersamaan? Dia telah tinggal di sini, tidak hanya untuk membedakan tingkat buah roh, tetapi juga untuk melihat ini. Sayangnya, ada begitu banyak orang barusan, tetapi tidak satu pun dari mereka memasuki dunia dalam buah bersama-sama. Mereka semua memilih target yang berbeda. Mata Su Zhen sedikit berkedip, dan dia langsung mengerti niat Yang Kai. Dia menjawab, saudara yang bisa mencoba. Dia jelas tidak tahu apa konsekuensinya. Setelah Su Zhen menghilang, Yang Kai mengarahkan pandangannya pada buah dunia tertentu.
Dia meraihnya dan menghilang tanpa jejak. Setelah secangkir teh, sesosok muncul seperti hantu. Pria pendek itulah yang memperoleh anggur labu. Pada saat ini, dia menatap 3.000 pohon dunia di depannya dengan ekspresi fanatik dan tertawa. Buah dunia, ada benda suci di tanah keabadian. Orang ini telah bersembunyi di dekatnya dan baru muncul sekarang. Dia berjalan perlahan ke pohon buah-buahan dan mengguncang pohon anggur labu, mencoba mengambil buah. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkannya. Buahnya tumbuh di pohon, dan meskipun kelihatannya mudah dipetik, buahnya luar biasa kuat. Pria pendek itu mencoba beberapa kali tetapi gagal. Dia hanya bisa menghela nafas, sepertinya aku harus pergi ke dunia di dalam buah. Saat dia berbicara, dia mengambil salah satu buah. Pada saat ini, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Bahaya besar menyelimutinya, dan sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, bekukan. Ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku, dan tubuhnya membeku di tempat. Buah dunia berada dalam jangkauan, tapi dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas sosok yang perlahan muncul di udara. Dia terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam penyergapan? Dia berhati-hati secara alami. Jika tidak, dia tidak akan bersembunyi sampai sekarang. Siapa yang tahu bahwa ketika dia memastikan bahwa semua orang telah memasuki dunia di dalam buah, masih ada seseorang di luar yang telah menipu pendeteksiannya. Suara itu seharusnya menjadi pembawa Zhu Jiuyin, Yang Kai, yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri di alam kosmologis besar. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Yang Kai. Hanya karena instruksi Jin Wu, dia membuat penyergapan di lorong yang penuh warna. Dia berpikir bahwa dia pasti akan membunuh Yang Kai. Siapa yang mengira bahwa Yang Kai hanya terluka ringan? Baru saat itulah dia menyadari bahwa Yang Kai memenuhi reputasinya. Sebelumnya, untuk menghadapi Ding Yi, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasnya. Jelas bahwa Yang Kai menaruh dendam padanya. Orang itu telah menyembunyikan keberadaannya selama ini untuk berkomplot melawannya. Dalam sepersekian detik, pria pendek itu sudah mengerti segalanya. Meskipun dia panik di dalam hatinya, dia tidak panik dan buru-buru menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan pohon anggur yang melilit tubuhnya. 7 labu kecil yang tergantung di pokok anggur samar-samar memancarkan kecemerlangan 7 warna. Yang Kai muncul dari kehampaan dan berjalan menuju pria pendek itu. Dia mengulurkan tangannya dan pisau bulan sabit besar terbentuk. Dia dengan dingin menatap pria pendek tidak jauh dan berteriak, potong. Moonblade menembus udara, mengiris kekosongan saat menebas ke arah pria pendek itu. Orang ini adalah pembawa Jin Wu. Sebelumnya, dia telah berkomplot melawannya di lorong yang penuh warna. Sejak permusuhan telah terbentuk, itu tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Yang Kai secara alami tidak akan berbelas kasih. Dia memiliki kasa tanpa bayangan, jadi tidak sulit baginya untuk menyembunyikan kehadirannya. Baru saja, dia sepertinya telah jatuh ke dunia di dalam buah, tetapi pada kenyataannya, dia tidak menyentuh buah itu sama sekali. Sebelum itu, dia sudah mengaktifkan kasa tanpa bayangan untuk menyembunyikan kehadirannya. Setelah menunggu beberapa saat, pria pendek itu memang mengungkap keberadaannya. Orang ini juga memiliki metode penyembunyian dan memperoleh obat suci seperti pohon anggur labu. Jika Yang Kai tidak mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya, dia pasti akan menjadi masalah di masa depan. Selain itu, Yang Kai juga iri pada anggur labu dan 7 labu kecil. Pu Baixiong dan jamur kecil adalah obat suci dan nilainya tak ternilai. Namun, bagi Yang Kai, anggur labu tidak diragukan lagi lebih menarik. 7 labu kecil pada pokok anggur berhubungan dengan kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen, dan semuanya peringkat kelima. Jika dia bisa merebut anggur labu, itu berarti dia akan memiliki persediaan kekuatan peringkat kelima yang tak ada habisnya untuk digunakan di masa depan. Dia tidak membutuhkannya, tetapi mereka yang berada di Star Boundary membutuhkannya. Dia akan membunuh tanpa belas kasihan. Moonblade bersiul di udara dan menebas di depan pria pendek itu dalam sekejap. Tepat ketika kepala pria itu hendak dipisahkan dari tubuhnya, 7 labu kecil yang melilit tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. Sebuah cahaya berwarna pelangi berlama-lama di sekelilingnya. Yin, Yang, dan 5 elemen saling memperkuat dan menahan, membentuk lapisan perlindungan yang kokoh di luar tubuhnya. Dengan ledakan, pedang bulan menebas, tapi itu hanya membuat lubang di pelindung berwarna pelangi, menyebabkan tubuh pria itu sedikit gemetar. Itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada pria pendek itu. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, pria pendek itu telah melepaskan diri dari pengekangan hukum ruang angkasa. Dia menoleh dan menatap Yang Kai,
berkata dengan kesal, "Aku akan membunuhmu cepat atau lambat." Yang Kai mendengus dingin dan meninju. Di puncak tinjunya, sebuah titik hitam kecil melintas dan menghilang. Runtuh. Energi tinju yang kejam merobek perlindungan berwarna pelangi. Pria pendek itu mendengus dan memuntahkan darah. Dia meraih buah dunia dengan ekspresi panik dan langsung menghilang. Yang Kai melangkah. Ketika dia mengubah tinjunya menjadi serangan telapak tangan, dia mengenai udara kosong. Pria pendek itu sudah bergegas ke dunia di dalam buah. Yang Kai tidak ragu-ragu dan meraih buah itu juga. Pria pendek itu sudah terluka olehnya, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil nyawanya. Yang Kai secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini dan bertekad untuk membunuhnya. Apa yang membuatnya merasa nyaman adalah ketika dia meraih buah dunia, dia jelas merasakan kekuatan isap yang datang dari buah itu, menarik tubuhnya ke dalam jurang maut. Tampaknya bahkan jika dua orang memilih buah dunia yang sama, mereka masih bisa masuk bersama. Mau tak mau dia merasa sedikit penasaran dan penuh harap. Seperti apa sebenarnya dunia di dalam buah itu? Dia mengaktifkan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri dan diam-diam berjaga-jaga. Dalam sekejap, Yang Kai tiba-tiba tiba di dunia yang aneh. Melihat sekeliling, matanya dipenuhi dengan keheranan. Dia melihat bahwa dia berada dalam gelembung besar saat ini, dan bahkan ada lebih banyak gelembung di sekelilingnya. Mereka begitu padat sehingga tidak ada akhir yang terlihat. Seluruh dunia ini tampaknya terdiri dari gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Yang mengejutkannya adalah bahwa ki dunia dalam gelembung-gelembung ini sangat berlimpah, dan dunia ini sebenarnya memiliki prinsip dunianya sendiri, dan itu adalah jenis yang relatif lengkap. Hanya dengan pandangan sekilas, Yang Kai menyadari bahwa jika dia berkultivasi di dunia ini, jika dia tidak terhalang oleh bakatnya, dia pasti bisa mencapai alam open heaven. Dia tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya dengan heran. Ini hanya dunia di dalam buah, tetapi sebenarnya bisa memungkinkan seseorang untuk mencapai alam open heaven. Buah dunia benar-benar luar biasa. Tidak heran itu bisa membantu seorang kultivator alam open heaven secara langsung menerobos. Ini harus menjadi buah dunia kelas rendah, karena Yang Kai dapat merasakan bahwa tahap ketiga dari alam open heaven adalah batasnya di sini. Perasaan ini sangat samar, tetapi dia yakin akan hal itu. Tetapi sebelum dia bisa menyelidiki hal lain, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak biasa dari sudut matanya. Dia menoleh dan melihat sosok yang muncul terdistorsi di bawah lipatan membran gelembung. Sosok itu menembus gelembung-gelembung dan bergegas ke gelembung lain. Itu adalah pria pendek. Yang Kai dan pihak lain telah bergegas ke dunia ini satu demi satu, dan posisi mereka hampir sama. Pihak lain baru saja menerima pukulan dari Yang Kai, dan auranya lemah saat ini. Jelas bahwa dia telah terluka parah. Bagaimana Yang Kai bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus? Dia berteriak, "Kamu pikir kamu mau kemana?" Mendorong prinsip luar angkasa, sosok Yang Kai berkedip saat dia mengejar pihak lain. Dengan keras, Yang Kai merasa seperti menabrak gunung, dan momentumnya segera terhenti. Dia melihat bintang-bintang dan merasakan gumpalan di tenggorokannya, dan air mata akan mengalir dari matanya. Di bahu kiri dan kanannya, jamur kecil dan Pu Baixiong berguling-guling, menangis kesakitan. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan mundur selangkah. Melihat ke atas, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terdiam. Benda di depannya sebenarnya adalah lapisan tipis gelembung. Film tipis inilah yang menghalangi teleportasinya dan mencegahnya mengejar pihak lain dengan mulus. Mengangkat tangannya, Yang Kai meraih jamur kecil dan Pu Baixiong dan melemparkannya ke dunia tertutup kecil sebelum merobek film tipis di depannya dan bergegas ke gelembung berikutnya. Anehnya, film tipis ini memotong prinsip luar angkasa, membuatnya tidak mungkin untuk berteleportasi, tetapi itu tidak bisa menghentikan kekuatan sobeknya. Namun, setelah Yang Kai bergegas ke gelembung berikutnya, celah yang robek secara otomatis ditutup. Pada saat ini, Yang Kai tidak punya waktu untuk berpikir terlalu dalam tentang masalah ini. Mengunci matanya ke arah pria pendek itu melarikan diri, dia menembus lapisan demi lapisan film tipis dan mengejarnya. Setelah beberapa saat, Yang Kai tertawa, "Surga membantuku." Karena di bidang penglihatannya, ketika pria pendek itu masuk ke gelembung berikutnya, api yang mengamuk tiba-tiba meledak dari gelembung, membakarnya dan membuatnya melompat-lompat, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Sebelum Yang Kai selesai berbicara, ada retakan keras dan sambaran petir menyambarnya, menyebabkan dia terhuyung. Melihat sekeliling, wajah Yang Kai berubah ketika dia melihat bahwa gelembung tempat dia berada dipenuhi dengan ular petir yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul menjadi badai petir dalam sekejap mata, menyebabkan dia merasa mati rasa dan menggigil tak terkendali. Gelembung ini juga mengandung banyak bahaya. Pada pandangan pertama,
Tampaknya tidak ada perbedaan antara gelembung-gelembung itu, tetapi setelah membobolnya, orang akan menyadari betapa misteriusnya gelembung-gelembung itu. 10 napas kemudian, Yang Kai bergegas keluar dari gelembung yang dipenuhi kilat, dan pria pendek itu juga membebaskan diri pada saat yang sama. Dia dengan jelas memperhatikan bahwa seseorang mengejarnya dari belakang, tetapi dia tidak melihat ke belakang sama sekali dan hanya melarikan diri. Yang Kai menahan napas saat dia bolak-balik di antara gelembung untuk mengejar. Pengejaran ini berlangsung hingga jarak yang tidak diketahui, terkadang menutup jarak di antara mereka, terkadang menjauhkan diri. Yang Kai menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Jika bukan karena gelembung-gelembung aneh ini, dengan prinsip ruang angkasa, bukankah akan mudah baginya untuk mengejar orang ini? Namun, gelembung-gelembung ini bisa memotong teleportasinya, menyebabkan dia merasa sangat kesal. Beberapa hari kemudian, Yang Kai berhenti, terengah-engah kelelahan. Puluhan gelembung di depannya, pria pendek itu juga duduk dan tergeletak di tanah. Setelah beberapa hari mengejar, apakah itu Yang Kai atau pria pendek ini, keduanya sedikit kelelahan dan harus berhenti untuk beristirahat. Yang Kai dengan gila memasukkan pil roh ke dalam mulutnya dan berteriak, "Lari, lari secepat mungkin. Ketika raja ini menangkapmu, dia pasti akan membiarkanmu merasakan semua siksaan di dunia." Pria pendek itu berjuang untuk bangun dan memasukkan segenggam pil roh ke dalam mulutnya, terengah-engah, "Apa yang diperlukan bagimu untuk membiarkanku pergi?" Yang Kai mencibir, "Biarkan kamu pergi. Apakah kamu pikir itu mungkin? Belum lagi kamu menyerang raja ini dan mencoba membunuh raja ini. Sebagai pembawa, akan ada pertempuran hidup dan mati antara kamu dan aku. Daripada menunggu untuk masalah di masa depan, lebih baik berurusan denganmu di sini dan sekarang. Dan sekarang. Dan sekarang. Dan sekarang. Dan sekarang. Dan sekarang. Dan sekarang."